Oke, selamat siang adik-adik. Kembali lagi bersama saya Yuni Sartika. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai turunan fungsi aljabar di bagian yang kedua. Nah, sebelum kita mulai, gimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat dan baik-baik saja ya. Pada kali ini kita akan menyelesaikan soal turunan fungsi aljabar dengan menggunakan konsep atau sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menghitung turunan fungsi aljabar menggunakan konsep turunan atau rumus turunan fungsi, menentukan turunan fungsi aljabar, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Untuk sifat-sifatnya kita baca dan kita akan menyelesaikan soal-soalnya. Yang pertama, untuk sifat jika X sama dengan A, untuk A-nya ini bilangan konstan, maka Fx sama dengan 0. Contohnya, diketahui Fx sama dengan 5. Ditanya, berapakah turunan fungsi dari Fx sama dengan 5? Jadi f aksen x atau turunan pertama dari Fx adalah 0. Nah, untuk yang kedua, jika Fx sama dengan x pangkat n, maka turunan pertama dari Fx sama dengan n kali x pangkat n min 1. Nah, untuk n ini merupakan n yang diturunkan dari pangkat x. Nah, contoh soalnya seperti diketahui Fx sama dengan x pangkat 4, maka turunan dari Fx pangkat 4 adalah 4. 4 ini adalah n yang diturunkan menjadi koefisien dari x. 4 x pangkat 4 min 1 dari rumus x pangkat n min 1. 4 min 1 jadinya 4x pangkat 3. Nah, jika Fx sama dengan Ax pangkat n, untuk A ini koefisien dari x, A merupakan bilangan bulat, maka f aksen x adalah n dari pangkat dari x yang tadi ini diturunkan dikali dengan koefisien dari x, terus x pangkat n min 1. Untuk contoh soalnya yang ini, jika f diketahui Fx sama dengan 5x pangkat 4, maka tentukan f aksen x atau turunan pertama dari x. Nah, turunan pertama dari x kita hitung berdasarkan rumus. Diketahui n-nya adalah 4, koefisiennya 5, koefisien dari x, jadi berdasarkan rumus f aksen x sama n kali a x pangkat n min 1, jadi 4 kali 5 x pangkat 4 min 1. 4 kali 5 sama dengan 20, x pangkat 4 min 1 adalah 3, jadi hasilnya adalah 20x pangkat 3. Nah, untuk turunan fungsi pangkat ini bisa kita gunakan untuk pangkat negatif ataupun pecahan. Nah, untuk contoh soalnya, jika Fx sama dengan 1 per x pangkat 5, maka tentukan f aksen x-nya. Nah, sebelum kita menentukan f aksen x-nya, kita bawa dulu ke pangkat pecahan ini ke pangkat biasa, yaitu bilangan biasa, yaitu Fx sama dengan x pangkat min 5. Nah, turunan pertama dari Fx pangkat min 5, Fx sama dengan x pangkat min 5 adalah min 5 diturunkan menjadi koefisien dari x min 5 pangkat x pangkat min 5 dikurangi 1, x pangkat min 6.
Yang ketiga, rumus jumlah selisih fungsi. Nah, ini jika fx sama ax pangkat n tambah bx tambah c, maka turunan pertama dari fx adalah n kali x pangkat n-1 plus b. Kenapa plus b saja? Karena ini turunan berdasarkan sifat yang pertama. Jika fx sama konstan, maka konstanta, maka f aksen x sama dengan 0. Nah, ini juga x-nya pangkat 1 dikurangi 1 sama dengan 0, x pangkat 1 jadinya hasilnya b. Ini berdasarkan sifat yang sebelumnya ya. Nah, untuk contoh soalnya, jika fx sama dengan 5x pangkat 4 plus 2x plus 3, maka tentukan f aksen x-nya. Maka f aksen x-nya 5. Ini biar kalian nggak salah paham, kita kasih titik aja untuk kalinya. 5 kali x pangkat 4 min 1 plus 2. Nah, 5 kali x pangkat 4 ini, 4 kali 5x pangkat 4 min 1 plus 2. Untuk 4 ini tadi n, 5 tetap 5, 4 turun, jadi 4 kali 5 sama dengan 20, x pangkat 4 kurang 1 sama dengan 3, jadi hasilnya adalah 20 x pangkat 3 plus 2. Nah, itu untuk contoh soal dari rumus jumlah selisih fungsi. Yang keempat, rumus turunan hasil kali fungsi. Nah, untuk ini jika fx sama dengan ux kali vx, maka turunan pertama dari fx, ini jangan lupa dikurungin ya, fx sama dengan turunan dari u kali vx tambah u kali turunan dari v. Nah, untuk contoh soalnya, misalnya tentukan turunan pertama untuk fx. Tentukan turunan pertama untuk fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 3 dikali 4x plus 5. Nah, berdasarkan rumusnya kita misalkan ux-nya yaitu 2x kuadrat plus 2x plus 3, dan untuk v-nya 4x plus 5. Nah, di sini sebelum kita menyelesaikan soalnya, kita cari dulu turunan dari ux sama vx-nya. Turunan dari u adalah, jika u-nya sama x kuadrat plus 2x plus 3, maka turunan dari u adalah 2x. 2x-nya dari x kuadrat, kuadratnya diturunkan jadi 2x, pangkatnya dikurangkan, jadi x pangkat 1 2x plus 2. Ini juga pangkatnya dikurangkan, jadinya x pangkat 1 kurang 1, jadinya x pangkat 0, kita tulis saja 2. X pangkat 0 kan sama dengan 1. Nah, untuk turunan dari v, 4. Turunan dari v yaitu 4x plus 5 diturunkan menjadi 4 kali 1, atau x pangkat 1 ini dikurangi 1 jadi 4. Nah, selanjutnya kita menyelesaikan soalnya dengan menggunakan rumus f aksen x atau turunan dari fx adalah
U aksen V plus UV aksen. Nah, kita sudah dapat nilai-nilai dari U, V, U aksen V, dan U dan V aksen. Sekarang kita masukkan nilai-nilai tersebut, yaitu untuk U aksen 92X plus 2, V-nya 4X plus 5, plus nilai U-nya X kuadrat plus 2X plus 3, dan V aksennya 4. Di sini kita kali silang 2X dikali 4X, 2X dikali 4X sama 8X kuadrat, 2X dikali 5 sama dengan 10X, 2 ini dikali 4X sama dengan 8X, 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, ditambah, ini jangan lupa tambahnya ya, X kuadrat dikali 4. X kuadrat dikali 4 sama dengan 4X kuadrat, 2X dikali 4 sama dengan 8X, 3X kali 4 sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. Ya. Nah, jadi hasilnya adalah 8X kuadrat 10 tambah 10X tambah 8X tambah 10 tambah 4X kuadrat tambah 8X tambah 12. Nah, di sini kita bisa kumpulkan yang sejenis. Misalkan 8X dengan 4X. Nah, untuk yang ketiga kita jumlahkan yang sejenis. 8X kuadrat tambah 4X kuadrat sama dengan 12X kuadrat. 10X ditambah 8X ditambah 8X sama dengan 26X. Dan 10 ditambah 12 sama dengan 22. Jadi, turunan pertama dari X kuadrat plus 2X plus 3 dikali 4X plus 5 sama dengan 12X kuadrat plus 26X plus 22. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai rumus turunan fungsi pembagian. Jika fx sama ux per vx, maka turunan dari fx adalah u aksen x min v, u aksen x kali v, kurang u kali turunan dari v per v kuadrat. Kita langsung ke contoh soal yang ini. Jika diketahui fx sama dengan x kuadrat plus 3 per 2x plus 1, maka tentukan nilai dari f0 plus 2f aksen atau turunan 2 kali turunan dari f0. Nah, sebelumnya kita mencari nilai untuk f0-nya. Untuk f0-nya kita substitusikan nilai x dengan 0. Jadi f0 sama dengan 0 kuadrat plus 3 per 2 kali 0 plus 1 sama dengan 3. Kenapa 3? Karena 0 kuadrat sama dengan 0, 2 kali 0 sama dengan 0, jadinya sisa 3 per 1 sama dengan 3. Nah, setelah kita mengetahui nilai dari f0, kita carikan turunan dari u dan v. Kita misalkan u-nya x kuadrat plus 3 dan v-nya 2x plus 1. Nah, turunan dari x kuadrat plus 3 sama dengan 2x ini berdasarkan rumus yang kedua tadi ya, dan turunan dari 2x plus 1 sama dengan 2. Selanjutnya, sehingga f aksen x sama dengan ini turunan dari u yaitu 2x, u aksen v min u v aksen. Kita substitusikan nilai u aksen v, nilai u aksen, v aksen, dan v ke persamaan yang fx sama dengan u aksen v min u v aksen.
persamaan yang ini ya. Jadi U aksen sama 2x, nilai V-nya 2x plus 1 dikurangi U-nya x kuadrat plus 3 dan V aksennya 2 per V kuadrat. V-nya tadi 2x plus 1 dikuadratkan. Nah, sekarang kita substitusikan nilai x dengan 0. Jadi 2x sama 2 dikali 0 kali 2x atau 2 kali 0 plus 1 kurang 0 kuadrat dari x kuadrat, 0 kuadrat plus 3 dikali 2 per 2 kali 0, ini 2 kali 0 plus 1 dikuadratkan sama dengan, ini 2 kali 0, 2 kali 0 sama dengan 0, ini 0, 2 kali 0 sama dengan 0, ini kali masuk juga, 0 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 1, dikurangi 0 kali 1 sama dengan 0, maaf, 0 kali 1 sama dengan 0, dikurangi 0 kuadrat sama dengan 0, plus 3 kali 2 sama dengan min 6, sama dengan 6. Nah, yang di bawahnya 2 kali 0 sama dengan 0, plus 1, jadi 1 kuadrat sama dengan 1, dan 0 di sini dikurangi 6 sama dengan min 6. Jadi min 6 per 1 sama dengan 6. Nah, untuk menentukan F0 plus 2 kali turunan dari F0 itu berapa? Jadi, kita isikan nilai F0-nya dengan 3 dan 2 kali F0-nya. F aksen 0-nya udah kita dapat tadi min 6, dan 2 kali min 6 adalah min 12, jadi 3 kurang 12 sama dengan min 9. Nah, untuk pembahasan soalnya sampai di sini dulu. Kalau ada yang tidak mengerti, silahkan ditanya nanti ya.